Maka Ahlussunnah wal Jamaah menimbang segala sesuatu dengan keadilan yang Allah tegakkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Bukan karena emosi, bukan karena kebencian dan yang lainnya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, tegaklah kalian menegakkan keadilan. Dan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bersifat adil. Bersikap adillah kalian, karena itu yang lebih dekat kepada apa? Ketakwaan. Kalau kita kan kalau udah benci sama orang, Pak, sekecil apapun kesalahan, Pak, digede-gedein, Pak. Apalagi di zaman bully, Pak. Di media massa itu, waduh, orang senangnya ngebully aja. Share videonya yang seakan-akan itu nyeleneh, dibully habis-habisan. Tujuannya apa? Merusak apa? Kehormatan dia. Tidak sadar bahwa merusak kehormatan seorang muslim dengan lisan itu, Pak, lebih besar dosanya daripada riba. Bapak tahu tidak, Pak? Riba itu dosanya berapa? Dalam satu hadis yang hasan, Rasulullah SAW sabda apa? Dirhamu riba, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. 1 dirham riba itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Nasai, innalir riba sab'ina baban. Riba ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti mensetubuhi ibunya. Dan riba yang paling riba kata Rasulullah, istitalatur rajul ala irdi akhi. Seseorang merusak kehormatan saudaranya dengan lisannya. Merusak kehormatan saudaranya dengan apa? Di zaman sekarang banyak banget, Pak. Itu di televisi, di media massa, di apa? Di Facebook, jadi tempat buat ngebully orang, Pak. Kalau ada orang nggak setuju sama kelompoknya, ini orang harus dijatuhin, ini orang harus dibunuh apa karakternya, habiskan, serang, hancurkan. Di dunia sih nggak ada yang balas, di akhirat ngeri, Pak. Dosanya ngeri itu, Pak. Sebutkan dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW sabda apa? Inna li jahannama jubaban. Neraka jahanam itu memiliki palung-palung. Dan setiap palung itu mempunyai pantainya, kata Rasulullah SAW. Seperti pantai. Dan di pantai-pantai itu, kata Rasulullah, ada ular-ular sebesar-besar apa? Unta. Dan kalajengking sebesar bigol. Apabila, kata Rasulullah, penduduk api neraka minta keringanan, ya Allah ringankan aku azabku, maka dikatakan kepada penduduk api neraka itu, pergilah kamu ke pantai neraka. Pergilah, di sana dia disengat oleh apa? Ya, ular dan kalajengking itu, dan ia kesakitan, dan ia pun ditimpa penyakit gatal, sehingga ia kegatalan, dia garuk-garuk sampai terlihat tulangnya. Lalu kemudian dikatakan kepada dia, sakit tidak? Sangat sakit. Apa kata dia? Demikianlah balasan orang-orang gara-gara kamu dahulu menyakiti kaum mukminin. Kamu dahulu menyakiti kaum mukminin, balasannya kayak gitu tuh, Pak. Ya, emangnya kehormatan muslim itu tidak berat di mata Allah? Kemudian kita rusak seenaknya hanya karena dia tidak setuju dengan pendapat kita? La haula wala quwata illa billah. Maka kita harus bersikap adil. Ya, menghadapi orang-orang yang kita tidak suka juga harus tetap adil. Sama musuh saja harus bersikap apa? Adil. Lihat adilnya Rasulullah SAW, Pak. Ketika Rasulullah sedang duduk, lewat orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi, Pak? Assam alaik. Tahu nggak assam? Kematian atasmu. Apa kata Rasulullah? Wa alaik, dan atasmu. Lewat lagi orang Yahudi yang kedua, assam alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Lewat lagi orang Yahudi yang ketiga, Pak, assam alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Rupanya Aisyah dengar, Pak, marah Aisyah.
Apa kata Aisyah? Wa'alaikumussalam wal la'na ya abna al-qiradah wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Aisyah enggak ridho Rasulullah SAW didoakan kematian begitu. Siapa di antara kita, Pak, yang ridho Rasul kita didoakan begitu? Siapa yang ridho coba? Aisyah enggak ridho. Maka Aisyah membalas makian dengan yang lebih dari itu. Tapi apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Enggak boleh gitu Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar ucapan mereka? Kata Rasulullah, kan sudah aku jawab. Ketika mereka mengatakan Assam alaik. Kata Rasulullah apa? Kan sudah jawab dengan yang semisal. Itu keadilan, Pak. Sementara Aisyah ditambahin lebih dari itu. Atas kamu kematian, laknat, wahai anak-anak kera dan babi, ini kelebihan. Memang benci, tapi kan tetap harus keburukan dengan yang setimpal. Itulah adilnya Rasulullah, Pak. Padahal Anda tahu sendiri orang Yahudi bagaimana, Pak. Tapi tetap Rasulullah bersikap adil dalam membalas mereka. Apalagi sesama muslim, sesama kaum muslimin. Kalau saya ada yang membuli saya lebih senang tidak membalas kalau dia muslim. Karena saya tidak ingin ada satu muslim pun yang masuk neraka gara-gara saya. Ya udah biarin aja, doain, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan hidayah. Dia muslim. Tapi kalau dia kafir baru bisa. Tapi yang setimpal dengan dia. Maka dari itulah Bapak sekalian, kenyataan yang ada enggak? Ya. Kita terkadang sama orang kafir marah berkasih sayang. Sama orang beriman boro-boro. Maka dari itulah Bapak sekalian, kita harus bersikap adil, Pak. Bersikap apa? Adil lah. Itulah keistimewaan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu selalu menganjurkan untuk bersikap apa? Adil. Walaupun orang menuduh kita berbagai macam sesat, kita nggak pernah bersikap lebih dari mereka, Kak. Paling kita nanya, maaf Pak, sesatnya di mana? Udah cukup, selesai. Walaupun mereka ngapain, udah lebih baik kita sabar aja lah. Itulah sikap adil. Iya. Bukan berarti kita tidak bisa membalas, bukan. Tapi kita menghindari mudarat yang lebih besar. Pertumpahan antara kaum muslimin itu sangat tidak baik. Ya, malah jadi tertawaan orang-orang kafirin.